Let's go. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hendrik di kelas pajak. Waduh, guys, rekan-rekan taxpayer ya, semuanya sudah lama banget kita nggak masuk ke kelas pajak, ini luar biasa. Nah, hari ini karena sudah mau masuk ke akhir tahun, sudah masuk ke kewajiban kita ya di tahun 2022. Sekarang kayaknya penting nih kita membahas ya apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam rangka melaksanakan kewajiban pajak. Nah, rekan-rekan, hari ini yang mau saya bahas itu tentang PMK 112 tahun 2022. Jadi sebenarnya PMK ini itu sudah ada dari tahun 2022, rekan-rekan. Tentang apa sih? Tentang pemuktahiran nomor NPWP menjadi NIK. Itu rekan-rekan. Nah, jadi sekarang yang harus kita lakukan sebagai orang pribadi itu harus melakukan pemuktahiran NPWP menjadi NIK ya, dan nanti kita akan mencoba bagaimana sih tata caranya dan apa saja yang perlu kita isi nih. Gitu ya, rekan-rekan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat peraturannya sedikit, ini peraturannya sudah berlaku nih rekan-rekan. Kalau kita lihat di bagian paling bawah ya rekan-rekan ya, kalau kita lihat di bagian paling bawah ini sudah berlaku nih ya. Sejak kapan peraturan menteri ini mulai berlaku? Pada tanggal diundangkan. Nah, tanggal diundangkannya itu tanggal berapa ya? Ini ya sudah mulai berlaku nih tahun 2022 ini. Jadi sekitar peraturan ini terbit sekitar bulan September tahun 2022 dia sudah terbit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ini tergambarkan mulai dari pasal 1 sampai akhir. Jadi kalau kita lihat di pasal-pasalnya rekan-rekan, ini kita harus melakukan pemuktahiran terhitung sejak tanggal 14 Juli tahun 2022 seperti yang disebutkan di pasal 2-nya. Wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah menggunakan nomor wajib pajak dengan format 16 digit. Ya, sebagian NPWP kan NPWP kita tadinya 15 ya guys ya, sekarang menjadi 16 digit. Lalu apalagi yang perlu kita perhatikan rekan-rekan? Nah, nomor NPWP ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember. Tuh sebenarnya NPWP kita per 1 Januari 2023 itu rekan-rekan itu sudah harus berubah jadi NIK. Memang sekarang itu masih otomatis ya, sudah otomatis berubah jadi NIK, tapi kita tetap perlu melakukan pemuktahiran ya, kita tetap perlu melakukan pemuktahiran guys. Nah, lalu ya apalagi yang perlu kita perhatikan? Klarifikasi data di pasal 4-nya dan hasil pemadanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk data, alamat pos elektronik, semuanya itu dicek tuh rekan-rekan ya, mulai dari valid atau tidak valid ya. Nah, sekarang langsung aja rekan-rekan, untuk menghemat waktu kita lihat sekarang bagaimana sih caranya kita untuk melakukan pemuktahiran NIK. Nah, di sini rekan-rekan, kita atau saya akan mencoba melakukan pemuktahiran NIK itu melalui perangkat Android ya rekan-rekan ya. Ini bukan laptop, ini adalah perangkat Android yang saya pakai dari tablet saya. Jadi secara prinsip ini bisa dilakukan lewat handphone teman-teman juga gitu, bisa dilakukan lewat handphone teman-teman karena prinsipnya tablet ataupun handphone itu sama saja, dan saya memakai perangkat Android adalah perangkat yang paling banyak dipakai. Nah, sekarang kalau kita pertama masuk ke halaman DJP online rekan-rekan tinggal ketik aja tuh di bagian Google. Anda bisa masuk ke Chrome, bisa masuk ke Mozilla, Anda tinggal masuk ke Google itu ya rekan-rekan ya. Lalu Anda ketik DJP online ya, atau pajak djponline.pajak.go.id. Nah, di situ nanti Anda diminta untuk memasukkan NPWP Anda, kata sandi yang sudah pernah Anda buat gitu ya rekan-rekan, lalu memasukkan kodenya nih ya, kode keamanan gitu ya rekan-rekan. Nah, sekarang kita masukkan dulu. Nah, rekan-rekan ya, sekarang kita sudah masuk nih ke halaman DJP online. Ini punya saya sendiri ya rekan-rekan ya, Hendrik Marta Dinata Haryanto gitu ya. Kita sudah masuk. Nah, sekarang kita langsung kemana nih guys? Kita langsung masuk ke bagian profil. Gitu ya.
Nah, di sini bisa kita lihat nih rekan-rekan nih data-datanya ya, data-datanya bisa kita lihat. Nah, sekarang apa yang harus kita perhatikan rekan-rekan? Pertama, data utama. Nah, data utama itu harus dilihat statusnya. Kalau sudah valid, ya berarti sudah nggak ada yang perlu diubah, sudah valid ya. Nah, sekarang kita lihat nih data lainnya rekan-rekan. Dilihat data lainnya. Ya, alamat Anda apakah sudah betul, kebangsaan dan segala macam. Nah, alamat ini rekan-rekan biasanya bisa beda nih ya, bisa beda sama kenyataannya. Kenapa? Karena bisa jadi Anda daftarnya dulu masih di kampung, sekarang sudah pindah waktu Anda punya rumah sendiri, sudah di Jakarta atau sudah di mana itu bisa beda ya. Tapi memang sementara ini tidak terlalu salah rekan-rekan ya. Tapi karena kalaupun Anda harus ganti, Anda harus pindah KPP gitu ya. Orang pribadi nggak apa-apa, masih pakai KTP atau alamat terdaftar waktu di KTP, walaupun sekarang Anda lagi ngekos, lagi pekerjaan dan sebagainya ya. Memang kalau mau taat pajak sekali ya, pindah sesuai KTP Anda kalau memang Anda sudah pindah dari tempat Anda waktu masih kecil gitu ya. Nah, sekarang kalau data lainnya ini dirasa sudah benar, kita masuk ke data KLU nih rekan-rekan. Nah, data KLU di sini lihat nih, status validasi perlu dimutakhirkan gitu ya. Nah, ini harus kita ubah. Nah, sekarang lihat nih, di sini teman-teman mau isi apa? Apakah teman-teman karyawan, apakah teman-teman kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas atau pekerjaan lainnya? Nah, saya di sini masih tercatat sebagai pekerjaan dalam hubungan kerja, berarti sebagai karyawan. Kenapa? Karena ini kan data yang dulu. Itulah kenapa perlu dimutakhirkan rekan-rekan. Nah, sekarang kan saya seorang konsultan pajak, jadi saya isi sebagai pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan dalam hubungan kerjanya ini saya hapus gitu ya. Nah, berarti pekerjaan bebasnya apa nih rekan-rekan? Ya kita isi aja, misalkan konsultan pajak gitu ya. Kalau merek dagang atau usahanya tidak ada, ya tidak bisa diisi ya. Lalu kode KLU kita isi lagi, kita cari apa ini. Kalau konsultan pajak itu biasanya kepala 69 gitu ya, 693 ya. Atau kalau teman-teman cari nggak ketemu, ketik aja konsultan misalkan, nanti keluar sih ya, jasa akuntansi pembukuan dan pemeriksa konsultan pajak, kita klik. Nah, metode pembukuan teman-teman pakai apa? Pembukuan atau pencatatan? Kalau pembukuan pilih pembukuan, pencatatan pilih pencatatan gitu ya. Pilih punya karyawan nggak? Kalau tidak ya udah nggak usah. Nah, kalau sudah rekan-rekan, kita jangan langsung klik ubah profil dulu ya, jangan langsung klik ubah profil. Kita masuk lagi nih kemana ya, ke selanjutnya ke anggota keluarga. Cek lagi nih rekan-rekan ya, ini kan kenapa sekarang anak saya sudah 3 ya, ini nama istri saya gitu ya, ini sekarang anak saya sudah 3. Nah, sekarang bagaimana lagi caranya ya, mungkin harus ditambah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau untuk kepala keluarga nih, kita cek, oh nomor kakaknya harus diisi ternyata nih teman-teman, tempat tanggal lahir, pekerjaan ternyata semuanya harus diisi, baru kita bisa ubah data gitu ya rekan-rekan ya. Contoh ya rekan-rekan ya, kita cek. Misalkan saya masukin nih punya saya nih 36. Nah, sekarang tadi waktu saya klik validasi, dia keluar nih rekan-rekan ya, kembali ke bagian ini lagi. Ya, sekarang kita cek aja lagi. Kita masuk ke bagian profil kembali. Ya, kita cek lagi di bagian anggota keluarga. Nah, kita cek ya. Ini harus cepat ya rekan-rekan ya, nggak boleh kelamaan, karena kalau kelamaan itu biasanya aplikasi DJP online tuh dia suka nutup kembali, jadi nggak boleh kelamaan nih. Jadi kita harus agak cepat, jadi harus bergerak terus.
Nah, informasi data ditemukan, silakan klik tambah atau ubah ya. Ini berarti datanya benar nih yang kita isi ya. Kita oke. Itu rekan-rekan, lalu menjadi valid. Nah, sekarang sudah berubah menjadi valid nih guys. Kalau sudah, kita klik aja ubah data. Nah, sekarang punya saya sudah jadi valid. Sekarang tinggal yang punya istri saya dan punya anak saya nih, saya perbarui lagi dan seterusnya. Nah, rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya caranya kita melakukan pemuktahiran sampai masuk ke informasi perpajakannya. Sudah benar belum KPP-nya? Kewajiban pajaknya apa saja? Nomor telepon, akun representatif atau AR yang sering kita sebut itu juga ada nih. Ada Ibu Feni Rosari Simamora. Wah, ini AR saya nih rekan-rekan. Kalau mau bingung-bingung bisa tanya ke dia, atau di mana-mana udah ada di Google, atau nonton aja channel YouTube-nya Hendrik Martinez atau di bagian kelas wajah. Gitu rekan-rekan ya. Jadi ini sangat mudah, sangat singkat, bisa Anda kerjakan dimanapun, bahkan di handphone ya, bahkan di handphone. Oke rekan-rekan, sekian informasinya bagaimana cara kita melakukan pemuktahiran untuk NPWP orang pribadi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya. Silakan subscribe ya, komen, like, dan share. Terakhir rekan-rekan, keep positive, keep healthy, keep life, dan keep learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.